Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semua teman-temanku. Di mana aja kalian berada, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Kali ini aku akan mengulas tentang nature hike yang agak berat dikit sih, sekitar 2,5 kilo kalau nggak salah. Oke. 2,2 kilo. Ini itu udah semuanya, tasnya dan juga bagnya sama frame-nya semua. 2 kilo 2.200 untuk tendanya dengan segala macam frame-nya dan pasaknya. Sedangkan untuk footprint-nya sekitar 200 gram ya. Ini dia nature hike Cloud Peak untuk 2 orang. Katanya sih ini untuk 4 musim ya. Tapi kalau seandainya 4 musim itu hanya untuk karena terbuat dari mesh dan bagian bawahnya aja, belum tentu itu 4 musim. Kita lihat aja bagaimana bentuknya. Tapi semua tenda yang nggak pakai skirt di bawahnya untuk menahan salju atau segala macam yang memasuki tempat di bawah dari flysheetnya itu, katakanlah mungkin 3,5 musim. Oke. Pertamanya kita bentangkan dulu. Ini ada pasaknya, bingkainya. How are you? Good, how are you? Awesome. Nah, yang seperti kalian lihat di sini, tenda innernya dengan outernya itu digabungkan ya. Semua sudut. Jadi ini outernya. Nanti tendanya frame itu dimasukin ke lubang ini. Sedangkan tenda inner dengan outernya disatukan dengan hook plastik ini dah gitu. Sama di semua sudut juga. Seperti ini, lihat semua sudut. Ini keempat sudutnya. Ya, kita tinggal pasang aja ini tendanya. Setelah kita letakkan ini footprint di atas tanah, kita letakkan juga tenda di atasnya, sehingga pada saat kita memasukkan pack ini tepat di atasnya. Kayak ini kenapa? Aduh, susah dengan tangan sih. Nah, dalam pemasakan tenda sudutnya ini, seperti yang kalian lihat, ini adalah outernya tenda. Ini hooknya dari inner dan ini hooknya dari footprint ya. Jadi kita masukkan aja ini hooknya ini ke dalam. Aduh, susah juga. Nah, jadilah dia bisa lihat nih. Masukkan hooknya ke dalam loop ini, dua-duanya ya. Jadi satu
di dalam atau tenda ini. Kemudian nantinya baru dipasang pasak di sini masing-masing. Nah, untuk menghindari angin kita pasang pasak satu sudut aja dulu. Nah, jadi itu nggak bakal kemana-mana. Kemudian dengan hal yang sama kita pasang di sudutnya juga, sudut yang sebelah sini. Tinggal masukin loop yang dari footprint ke tenda outer ya. Kemudian baru kita pasangkan pasak ke ininya. Nah, saat ini kita pasangkan pasak ke semua sudut empat-empatnya, sudut kiri, sudut belakang, sudut kanan. Demikian masing-masing sudut setelah dipasang pasaknya. Jadi masing-masing footprint dan inner dan outer itu bersatu di sini, sama semua. Nah, jadi masing-masing semua itu sudut dari pasak ke luar tenda adalah 45 derajat ya, seperti yang kalian lihat ini. Dari sudut tarik ke sudut sana, dan dari sudut ke sini ditarik ke sudut sana. Oke, sekarang tiba saatnya kita pasang, kita keluarkan framenya. Ada 3 frame di sini. Masing-masing sudah di semi bengkokkan. Ada 3 tenda yang masing-masing ujungnya seperti itu. Jadi untuk nanti dimasukkan ke dalam loop ini ya. Jadi ada tiga frame yang dari ujung ke ujung, dari sudut-sudut, dan dari sisi pintu ke sisi pintu. Kita mulai masukin ke satu ujung dulu, ke sudut yang lain. Nah, ini sistem Nah, ini sistem tendanya, di mana framenya di luar tenda, di mana outer tentnya itu disangkutkan di frame. Biasanya kan inner tenda yang dimasukkan diloopkan ke frame dulu, kemudian outer tendanya dia di luar frame. Untuk pertama kali kita sangkutkan aja ini loop pertamanya, jadi bisa membuat pendirian tenda lebih gampang. Masukin ke lubang sudut sana, kemudian masukkan ke lubang yang sudut sini, dan sama seperti tadi kita satukan aja ini, kita loopkan, masukkan itunya ke frame. Nah, setelah ini selesai, tiba saatnya kita masukkan frame ini ke sudut pintu ya. Nah, itu sudut pintunya kita tarik keluar, dan sudut satu lagi sama, tarik sudut keluar. Sama seperti tadi, kita masukkan hooknya, kita cantelkan hooknya ke frame luar. Nah,
sekarang udah mulai berbentuk tenda heksagon. Selanjutnya kita tinggal klipkan aja masing-masing hooknya ke frame. Udah mulai kelihatan kan bentuk tendanya. Nah, sekarang tinggal hook yang paling atas. Ini aku akan bakal close up. Untuk hook ini kita cantolkan ke yang paling atas ya, untuk stabilitas. Memang agak keras sih dah. Dan untuk hook yang ini juga sama. Ini ke frame yang paling atas. Dan juga untuk yang frame ini, ya untuk yang hook ini ke frame yang atas. Agak keras sih yang terakhir itu, tapi seperti yang bisa kalian lihat di sini. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, bentar aduh. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, semuanya tertata dengan rapi ya, ditarik dengan rapi. Nah, kemudian tiba saatnya ini, oke ya, bentar. Ini ada jaring-jaring untuk ventilasi. Dua ya, satu sebelah sini, satu ini di sebelah sana lagi. Oke, kita akan pasang covernya. Nah, ini walaupun bentuknya seperti heksagon ya, tapi sepertinya satu lebih panjang dari yang lainnya. Karena tendanya itu sebenarnya itu segi 4 di dalam. Hanya desain pintunya aja membuat seperti bentuk heksagon. Nah, di tenda ini, ada loop-loop untuk mencantilkan cover tadi. Seperti ini nanti cantilannya. Masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah. Oke. Tentunya seperti yang kalian tahu, bagian yang tape seal itu di bagian dalam ya. Jadi inilah bentuk tenda setelah selesai didirikan. Kita buka aja pintunya. Ini pintu sampai bawah, cuma dikunci dengan velcro. Kalau di bawah ini ada elastisnya, flapnya ya, dari setengah di atas sampai mungkin sepertiga ke bawah. Dan pintu bisa dikunci dengan loop and toggle.
apa bahasa Indonesia sih? Ya sedikit sedemikian. Kalau pintu dibuka dari satu sisi, jadi di sini di dalam itunya ada segitiga ya, di dalam terasnya atau bahasa Inggrisnya vestibule. Oke, aku bakal buka lagi dari pintu sebelah sana. Buka tanah juga sama. Dan cara menguncinya juga sama. Loop and toggle. Nah, sama juga di sebelah sini untuk vestibulnya. Sama juga di sebelah sini vestibulnya di bagian kepala atau ya katakanlah bentuk kepala ya. Karena pintunya itu ada segi empat, T-junction dalam. Sama juga di pintu belakang seperti ini. Kasih lihat. Nah, yang seperti kalian lihat, itu vestibulnya cukup luas dan pintunya itu semacam bentuk T ya, T terbalik, namanya T-junction. Sama juga dengan pintu sebelah sini. Jadi boleh dikatakan yang pintu kecil itu untuk kepala, jadi untuk simpan barang di sebelah kepala yang lebih besar, masuknya dari sebelah yang lebih kecil. Ini matrasnya ada dua, satu slide inflating, satu ditiup. Kita masukin. Kalau yang satunya ini, kita tinggal buka, nanti udara masuk sendiri. Kita buka valve-nya. Kedengeran kan semua, tinggal tebarkan, bukan tebar pesona ya, tebar matras. Sedangkan yang satu ini adalah matras tiup yang sangat berguna kalau kita berada di ketinggian gunung di atas garis salju. Ini A value-nya 6,2. Nah, ini gunanya tasnya di bagian setengah ini adalah untuk menyimpan matras, sedangkan di bagian bawahnya adalah peniupnya yang bakal kita gunakan untuk meniup matras ini. Kalau ini sudah selesai, yang merah tuh self inflated juga belum keras, ya kita bisa juga pakai ini untuk meniup matrasnya lebih keras lagi. Kita masukin ini ke valve-nya, ke katupnya. Kemudian yang akan kita lakukan tinggal tiup udara secukupnya ke dalam peniup ini. Dengan tiupan mulut kita, itu angin dari udara sekitar akan ikut masuk ke dalamnya. Jadi walaupun kita hanya meniup satu atau dua tiupan, itu semua akan masuk ke dalam.
Ya nggak perlu keras-keras, karena ini hanya untuk sampel aja, untuk dimasukkan ke dalam tenda, bukan untuk dipakai. Oke, kita periksa ini yang satunya lagi. Kalau belum keras, kita tinggal tiup aja pakai ini. Ini untungnya dengan Sito Summit. Satu alat tiup ini bisa untuk semua jenis matras dari Sito Summit. Semua jenis matras dari Sito Summit itu. Walaupun baik itu self-inflated ataupun yang tiup ya. Daripada pakai napas sendiri kan. Oke, udah cukup keras. Untungnya katup ini, kalau katup pertama dibuka, ya nggak ada yang udara bisa keluar. Udara bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Sama dengan katup yang tadi. Oke. Oke, ini pintu. Oke, ini pintunya berbentuk T-junction ya. Jadi ini yang satu bisa dibuka sini, yang satu buka ke kiri, yang kecil, sedangkan ini ya ke atas. Itu tadi ke atas. Masing-masing punya alat untuk dikunci sendiri ya. Loop and toggle ya. Cuma yang sebelah atas kepala ini tidak ada untuk dikunci, jadi cukup dikunci ini aja. Nah, itulah. Jadi ini yang bisa dikunci. Sama juga dengan bagian yang sana, bagian yang sebelah kiri. Kita kunci dulu pintunya. Kemudian kita bakal masukkan dua matras ini untuk melihat apa ini betul-betul cukup untuk 2 orang, dan apakah pas untuk 2 orang atau masih ada tempat untuk matras lain. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini bantal dari Sito Summit yang berlapiskan down di atasnya, membuat kita kepala enak untuk tidur dan juga lebih hangat. Hanya untuk pertunjukan aja, bukan untuk dipakai. Jadi inilah penampakan di bagian dalamnya. Sedangkan kita coba lihat dari bagian samping lainnya, cukup luas untuk 2 orang, dan terasnya juga cukup memadai untuk barang-barang kita bakal perlukan untuk disimpan. Inilah penampakan dari Nature Hike Peak 2.
Nah, ini kita masuk ke tendanya. Seperti yang kalian lihat, di sini juga cukup untuk kompor, untuk barang-barang, ya. Jadi kita bisa juga masak di dalam, dan di dalamnya juga cukup untuk 2 orang, dengan lampu juga ada gantungan lampunya, dan juga ada kantong untuk simpan barang-barang, dan juga kantong kecil di atas kepala untuk HP atau segala macam bahan-bahan kecil, ya. Sedangkan di sini pintunya dibuka, mungkin untuk kita mau ambil barang apa gitu pas malam tanpa buka pintu semuanya gitu loh. Dan juga ini pintu bisa dibuka dari dalam dan dari luar. Nah, ini makanya dari Nature Hike itu yang dipandang 4 musim itu karena meshnya hanya setengah, ya. Jadi, tapi kalau untuk benar-benar 4 musim ini mungkin belum bisa dipakai. Nah, kegunaan yang untuk ini pintu yang setengah ini, mungkin pada saat malam kita mau butuh apa, minum, itu kan ada accessible, ya. Tinggal dibuka gini aja, jadi tanpa bisa nggak usah dikunci. Nah, ini mudah kan? Jadi daripada untuk ngambil sesuatu tapi harus buka pintu semuanya, cukup pintu kecil ini aja. Nah, begitu. Ini keadaan di dalam, kakiku juga nggak nyentuh, aku cuma 170, ya. Dan juga di kepala juga nggak nyentuh. Yang seperti kalian lihat ini dari inner tenda, keluar tenda itu disatukan dengan loop dan toggle semuanya di bagian atas, bagian samping, bagian pintu juga semuanya. Di samping sini juga sama. Dan semua bagian-bagian dari jahitan, 2 jahitan, dan di bagian luarnya itu dilapisi sama tape seal, ya. Dan bagian-bagian yang rawan, dan bagian inner tenda, bukan inner tenda, atau tenda bagian dalamnya itu semua dilapisi sama tape seal. Dan bagian-bagian yang rawan karena tertarik atau apa gitu, itu juga di double stitching. Walaupun di semuanya ini semua lapisan-lapisan, semua jahitan itu 2, ya, 2 jahitan. Demikian dulu ulasan tentang pandangan pertama aku tentang Nature Hike Cloud Peak 2 ini.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ketika aku memakai tenda ini untuk beberapa kalinya nanti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.